Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dialah Allah yang berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, tentu pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat-nikmat yang bersifat agama, seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah, nikmat menuntut ilmu agama, atau nikmat-nikmat yang bersifat keduniaan, seperti nikmat kesehatan, nikmat rizki, harta, diberikan anak-anak, keturunan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang tentu demi Allah para jamaah sekalian, nikmat-nikmat tersebut pasti akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, 'anil na'im, dari nikmat-nikmat tersebut. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan insyaallah kembali melanjutkan dari silsilah kajian ilmiah kita dari membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, buah karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-18. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberkahi kajian ini dan memberikan manfaat, khususnya bagi saya yang membaca dan bagi para jamaah sekalian, para pendengar yang menyimak dan mendengarkan kajian yang berbarokah ini insyaallah. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan dari ucapan musannif, penulis kitab ini, di kitab Al-Usul Tsalatsah ini, pada fasal atau pada Al-Aslu Ats-Tsalits, pokok dasar yang ketiga, bagaimana kewajiban kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah kita jelaskan secara ringkas semenjak kelahiran beliau, kemudian dakwah beliau, kemudian hijrahnya beliau ke Madinah, sampai kemarin yang kita bahas adalah tentang kisah wafatnya beliau, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu muallif mengatakan, wa dinuhu baqin, agama beliau, agama Islam baqin, tetap. Apa maknanya? Bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka agama Islam yang beliau bawa ini sudah sempurna. Tidak akan ada perubahan, tetap utuh sampai hari kiamat. Tidak butuh penambahan-penambahan, tidak butuh pengurangan-pengurangan. Apa yang pada zaman Nabi SAW adalah ibadah, maka pada zaman kita itu adalah ibadah. Apa yang pada zaman Nabi Muhammad itu bukan ibadah, maka pada zaman kita juga bukan merupakan ibadah. Barang siapa yang menganggap, yang mengira
ada ibadah-ibadah yang belum dilakukan oleh Nabi atau para sahabatnya, maka hakikatnya dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, telah mengkhianati dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Inilah yang diucapkan oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah. Beliau mengatakan, man za'ama, barang siapa yang mengaku, barang siapa yang mengklaim bahwasanya di dalam syariat ini ada bid'ah yang hasanah, ada hal-hal dalam urusan dunia yang belum dilakukan oleh Nabi, belum dilakukan oleh para sahabat, dan itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah. Kenapa demikian? Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah berfirman di akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, itu pada hari Arafah, pada hari Jumat, pada haji wada, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Allah turunkan ayat ini, ayat yang terakhir turun ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan aku ridhoi dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka ini menjadi prinsip, menjadi kaidah yang berharga sekali para jamaah sekalian. Kita dalam beragama, dalam beribadah hanya mencontoh, hanya mengikut. Tidak boleh kita buat-buat hal yang baru, ibadah-ibadah yang baru yang belum ada yang belum pernah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita kreatif dalam masalah ibadah. Kita bikin-bikin ibadah-ibadah baru yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama salaf, mereka mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja, kalian hendaknya mengikut. Kalau mau beribadah ikuti yang sudah ada. Wa la tabtadi'u, dan jangan mengada-ada. Jangan membuat-buat hal yang baru. Maka kata para ulama, mereka membuat kaidah yang berharga sekali. Al-aslu fil ibadah al-hadru. Asal dari ibadah itu terlarang, tidak boleh. Sampai kapan? Sampai ada dalil, sampai ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dari ibadah itu terlarang, tidak boleh. Membuat-buat ibadah itu terlarang. Sampai kita yakin bahwa memang ada dalilnya, dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan masalah dunia, dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli, adat istiadat. Qaidahnya al-aslu fil adat wa fil muamalat al-hil wal ibahah. Asal dari adat istiadat, asal dari muamalat, asal dari keduniaan, hukum asalnya adalah boleh, adalah halal. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang melarangnya. Maka jangan sampai terbalik kaidah ini. Ketika kita melarang amalan-amalan yang tidak ada contohnya, kadang-kadang kita ditanya, mana dalil yang melarang ibadah ini? Tentu itu kebalik pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena memang ibadah ini asalnya tidak boleh. Bukan ditanya mana dalil yang melarang ibadah ini, tapi pertanyaannya mana dalil yang mensyariatkan ibadah ini. Orang sholat subuh 2 rakaat. Ini yang tepat. Karena ada contohnya, ada dalilnya. Sekarang kalau ada orang sholat subuh 4 rakaat, dan dia menganggap ini adalah ibadah yang baik karena waktu subuh, waktu pagi, waktu yang masih semangat, masih sehat. Kemudian benarkah kalau ada orang mengatakan gak boleh kita sholat subuh 4 rakaat, lalu dengan entengnya dia mengatakan, dia menjawab, mana dalil kalau sholat subuh 4 rakaat itu terlarang?
Tentu tidak pernah kita bisa menemukan dalilnya. Tidak ada dalil larangan sholat subuh 4 rakaat baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Tapi kita faham karena memang sudah ada contohnya dan asal ibadah itu tidak boleh diada-adakan, tidak boleh dikreativitasikan, dirubah-rubah, diupdate, ditambah-tambah, maka kita katakan sholat subuh Anda 4 rakaat itu batil, itu terlarang, dan Anda berdosa dengan melakukan ibadah tersebut. Jadi kaidah ini sangat berharga sekali para jamaah sekalian. Ya, tidak ada ibadah-ibadah yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita sudah dicukupkan oleh beliau SAW dan para sahabatnya. Karena itu para ulama memberikan kaidah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Seandainya amalan-amalan yang ada ini baik, tentu mereka para sahabat sudah pernah melakukannya, sudah mendahului kita. Seandainya amalan ini baik, tentu mereka para sahabat sudah mendahului kita, karena tidak mungkin ada kebaikan yang luput pada mereka. Tidak ada sebuah kebaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sementara mereka tidak tahu, para sahabat Nabi SAW tidak mengetahui ibadah tersebut. Pegang kaidah ini sehingga Anda akan selamat dari syubhat-syubhat tentang adanya bid'ah hasanah. Ibadah-ibadah baru yang katanya baik, yang tidak terlarang. Maka pegang kaidah ini karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna kulla bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah, perkara-perkara baru dalam ibadah itu adalah terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian muallif mengatakan, "Wa hadza dinuhu la khaira illa dalal ummata alaihi." Agama Islam ini tidak ada satu kebaikan pun illa dalal ummata alaihi, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada umatnya. Wala syarra illa hadzarha minhu, dan tidak ada satu keburukan pun melainkan Rasul sudah memperingatkan hal itu kepada umatnya. Ini mempertegas tentang prinsip yang barusan kita jelaskan, bahwa kebaikan-kebaikan untuk bisa sampai kepada surga itu sudah Rasul SAW jelaskan. Tidak ada satu kebaikan yang terlewatkan, yang beliau belum sampaikan kepada umatnya. Demikian juga keburukan-keburukan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, melainkan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada umatnya. Tinggal permasalahannya kita mau mempelajari, mau belajar ataukah tidak. Sudah ada hal itu di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Karena itu kewajiban kita jamaah sekalian adalah belajar ilmu agama. Satu-satunya untuk meraih derajat takwa, untuk meraih derajat iman, untuk meraih keridhaan Allah adalah dengan cara belajar dan belajar, menuntut ilmu agama. Karena itu kan Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah. Ya, jangan sampai dalam urusan-urusan agama, dalam urusan-urusan ibadah, kita mencukupkan dengan ro'yu, dengan logika kita, dengan perasaan kita. Ya. Apa gunanya Rasulullah SAW diutus? Apa gunanya kitab Al-Quran ini diturunkan, hadis-hadisnya ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, seandainya kita boleh berkreasi dalam masalah agama, dalam masalah ibadah? Tidak ada gunanya. Dengan Allah mengutus Rasulnya, dengan Allah menurunkan kitabnya, itu karena untuk mendapat ridha Allah, itu harus dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu di awal-awal kita mempelajari kitab Usul Salasah ini, di situ disebutkan kaidah wa alla yu'bada illa bima syara'. Di antara konsekuensi makna anna Muhammadan Rasulullah,
makna persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, di antaranya beliau mengatakan wa alla yu'bad, dan kita tidak boleh menyembah Allah illa bima syara', kecuali yang Allah syariatkan, kecuali melalui aturannya. Begitu. Kemudian mu'allif mengatakan wal khairul ladzi dallaha alaihi tauhid, dan kebaikan yang Rasul jelaskan kepada umatnya adalah masalah tauhid. Ini adalah kebaikan yang paling baik. Kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kepada surga Allah seluruhnya dengan detail Rasul sudah menjelaskan. Dan kebaikan yang paling baik, syariat yang paling tinggi, yang paling urgent, yang menjadi tujuan diutusnya para Rasul adalah tentang masalah tauhid. Ya, wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yarda, dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, sekali lagi masalah tauhid adalah masalah yang paling penting karena dia adalah pondasi bagi setiap muslim. Ya. Paling pentingnya, paling baiknya, paling dicintainya oleh Allah adalah dakwah tauhid ini. Maka orang-orang yang senang dengan tauhid, maka sungguh Allah senang dengan dia. Dan dia senang dengan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang benci dakwah tauhid, maka hakikatnya dia membenci apa yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mencintai dakwah tauhid. Kalau kita membenci dakwah tauhid, itu berarti hakikatnya kita ini membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang banyak sekali jamaah sekalian, orang ngaku mencintai Allah, ngaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hakikatnya seperti kata pepatah Arab, kata penyair Arab, kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Semua orang mengaku mencintai, mengaku memiliki hubungan cinta dengan Laila. Orang-orang, para lelaki mengaku dia punya hubungan cinta dengan Laila. Wa Laila la tuqirru bidzak, sementara Laila tidak pernah mengakui cintanya dengan laki-laki tersebut. Banyak orang-orang mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, tapi masalahnya apakah Allah dan Rasul benar mengakui cinta mereka? Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul SAW. Itu buktinya. Kalau kalian ngaku cinta Allah, kata Allah ini sendiri, Allah sendiri yang mengatakannya, fattabi'uni, ikuti sunnahnya Rasul, ikuti aku, yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah kelak akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu, dan keburukan yang Rasul peringatkan kepada umatnya adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhullah wa ya'bah, dan semua yang Allah benci dan Allah enggan dengan keburukan-keburukan tersebut, dan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, dosa-dosa yang pertama yang paling dicintai oleh iblis apa? Dosa syirik kepada Allah, menyekutukan dalam beribadahan. Kan iblis itu memiliki level dalam menyesatkan manusia. Paling pertama yang paling diincar oleh iblis, dan ini adalah dosa yang paling besar, adalah syirik kepada Allah. Ini yang paling dicintai oleh iblis, dan secara otomatis itu adalah yang paling dibenci oleh Allah. Ya, yaitu pertama syirik kepada Allah. Ketika tidak bisa digoda untuk terjatuh dalam kesyirikan, iblis tidak berputus asa. Iblis melalui langkah yang kedua apa? Berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena orang itu kalau melakukan kebid'ahan biasanya merasa benar.
Ya, dan ini amat dicintai oleh iblis. Kan kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat, daripada dosa besar lainnya. Kenapa? Fa innal bid'ata la yutab, fa innal maksiyah yutab wal bid'ah la yutab. Karena maksiat, karena dosa besar itu gampang sekali pelakunya bertaubat. Karena rata-rata orang yang melakukan dosa besar, orang yang mencuri, yang berzina, yang minum khamr, mereka sadar sedang maksiat kepada Allah. Berbeda dengan bid'ah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa innahu la yutab. Amat sulit pelakunya untuk bertaubat. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah itu menganggap berada di atas kebaikan, ketaatan. Ya, dia tidak sadar berada di atas kesalahan. Sehingga itu yang menyebabkan amat sulitnya dia untuk bertaubat kepada Allah. Jadi itu, syirik tidak bisa, syaitan iblis akan menjerumuskan kepada perkara bid'ah. Perkara bid'ah tidak bisa karena dia mungkin belajar sunnah, ngaji, thalabul ilmi. Masih tetap iblis akan berusaha, syaitan akan berusaha mentergelincirkan dengan yang ketiga, yaitu dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar dia juga bisa selamat. Berikutnya syaitan akan mentergelincirkan, akan membisik-bisikkan, terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Ya. Belum sampai seperti ini, masih tetap ada. Kalau dosa-dosa kecil bisa selamat, maka syaitan akan berusaha menyibukkan dengan amalan-amalan yang tidak ada faedahnya. Amalan-amalan yang melalaikan. Ngobrol, itu kan tidak bersalah, nggak ada dosa. Tapi itu akan menjadi bisikan syaitan kalau memang syaitan ini tidak bisa mentergelincirkan pada 4 level yang sudah kita sebutkan tadi. Dan yang terakhir, kalau syaitan ini tidak mampu untuk membuat manusia ini lalai melakukan amalan-amalan mubah, maka yang terakhir, yang keenam, syaitan akan berusaha menyenangkan kepada hamba ini amalan-amalan yang mafdul. Amalan yang tidak utama mengalahkan amalan yang utama. Amalan yang kurang utama mengalahkan amalan yang lebih utama. Orang kadang-kadang dibuat oleh syaitan merasa enak membaca Al-Quran, ini bagus. Padahal di sampingnya ada kajian ilmiah, kajian tauhid. Mana yang lebih utama, baca Quran atau menuntut ilmu tauhid? Tentu yang lebih baik adalah amalan belajar ilmu agama. Seperti ini tipu daya syaitan ini. Ya, dibuat manusia itu senang dengan amalan yang kurang baik mengalahkan yang lebih baik. Itulah tipu daya syaitan yang selalu kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang benar-benar Allah ridhai dan Allah cintai. Kemudian berikutnya mu'alif mengatakan, ba'athahullahu ilan nasi kaffah. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau Nabi Muhammad kepada manusia kaffah seluruhnya. Ini adalah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa syariatnya beliau, syariat Islam ini adalah syariat yang universal, yang umum untuk masyarakat Arab dan untuk masyarakat dunia seluruhnya. Syariat yang disampaikan pada zaman unta, zaman dahulu sampai zaman akhir nanti, sampai tegaknya hari kiamat. Ini adalah kekhususan dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ini berbeda dengan umat-umat sebelum beliau, sebelum Nabi Muhammad SAW, yang rata-rata syariatnya itu, bahkan memang syariatnya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu khusus untuk umatnya saja. Maka dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 hal, yang 5 hal ini tidak diberikan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelumku. Di antara 5 hal tersebut, kata Nabi SAW, wan nabiyyu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Kata Nabi SAW,
Kalau nabi-nabi sebelumku ini diutus untuk kaumnya saja, sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Kau fahami baik-baik ini para jamaah sekalian, bahwa syariatnya beliau ini syariat yang universal untuk masyarakat Arab dan untuk masyarakat dunia lainnya. Maka jangan pernah kita menyangka syariat jenggot ini adalah syariat khusus orang-orang Arab. Syariat jenggot ini adalah syariat Islam, berarti dia adalah syariat yang untuk orang Arab, untuk orang Indonesia, untuk orang Jepang, Cina, dan seterusnya. Jangan pernah kita mengatakan jilbab itu adalah syariatnya orang-orang Arab. Karena syariat jilbab adalah syariat Islam, maka berarti jilbab diwajibkan untuk orang Arab ataupun orang-orang non-Arab, orang Indonesia, wanita-wanitanya, orang Jepang, orang Cina, Eropa, Amerika, dan yang lainnya. Mereka semuanya wajib untuk menutup auratnya. Wanitanya wajib untuk memakai jilbabnya, dan seterusnya. Lalu mu'allif melanjutkan dan dengan mengatakan waftarada ta'atuhu ala jami' thaqalainil jinni wal ins. Allah wajibkan untuk mentaati beliau. Ya, bagi siapa kewajiban taat ini? Bagi dua golongan, yaitu jin dan manusia. Wajib kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan kebahagiaan, keberuntungan adalah ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan kehancuran, penyesalan nanti ketika seorang tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Orang-orang pendosa pada hari kiamat, mereka akan melihat, engkau akan melihat pada hari kiamat ini keadaan orang-orang yang berdosa ini, ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Orang zalim ini akan menggigit jari-jarinya karena menyesalnya, karena merasa tertipu, merasa salah selama hidup di dunia. Apa yang mereka ucapkan? Yaquluna ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya aduhai ya Allah, seandainya dahulu kami selama di dunia mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan karena tidak mencontoh, tidak mentaati perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, beliau bersabda dalam hadis tersebut, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, yang enggan masuk surga. Maka para sahabat terheran-heran dan mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan, siapa di antara umatmu yang enggan, yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, sementara siapa yang memaksiatiku, yang tidak mau taat kepadaku, kepada Rasul, maka sungguh dialah sebenarnya orang yang enggan masuk surga. Ya. Jadi kewajiban untuk taat ini kewajiban bangsa manusia dan bangsa jin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh muallif, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah hai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sesungguhnya aku Rasulullah adalah utusannya Allah, ilaikum untuk kalian jami'an, seluruhnya. Rasul adalah Rasul, utusan Allah untuk seluruh manusia. Lalu beliau menyatakan, wa kammalallahu bihiddin, dan Allah sudah menyempurnakan agama ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya tentang kesempurnaan agama Islam adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya.
Kemudian mu'allif mengatakan wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baca dengan cepat karena pembahasan penjelasannya sudah kita jelaskan pada sebelumnya tadi. Lalu mu'allif mengatakan sementara dalil tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang akan mati sebagaimana mereka para nabi juga sudah mati. Manusia pasti akan mati. Makhluk ini pasti akan mati. Yang maha hidup siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah. Seluruh manusia, seluruh makhluk akan binasa, akan fana. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha kekal abadi selama-lamanya. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan yaitu berbantah-bantah. Ya. Kalian akan menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah kalian lakukan dan semua orang akan menyesal. Orang yang bermaksiat akan menyesal dengan kemaksiatan. Seorang mukmin yang lalai, yang kurang banyak melakukan ketaatan, dia akan menyesal karena sedikitnya ketaatan. Dan begitulah seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian ini dan memberikan manfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini membuahkan amal saleh yang dengannya kita akan mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kelak kita di atas Islam, iman, dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.